Salam Patunggilan, salam damai sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa senantiasa panjenengan dalam keadaan baik dan sehat. Tidak lama lagi kita akan masuk di dalam masa Raya Paskah. Selama ini menurut saya Paskah belum mendapatkan tempat yang istimewa di hati kita seperti Natal. Padahal Paskah adalah hari raya yang paling utama dan paling awal di dalam kekristenan. Dan kita akan mulai dengan Rabu Abu. Rabu Abu merupakan masa introspeksi diri, penyesalan, pertobatan, pendekatan diri kita kepada Tuhan, dan juga masa berpuasa atau berpantang. Abu melambangkan kefanaan manusia, penyesalan diri, dan juga pertobatan. Dan selama 40 hari sebelum Paskah, kita akan bersama berpuasa dan ataupun juga berpantang. 40 hari ini tanpa menghitung hari Minggu, sebab pada hari Minggu umat beribadah dan tidak berpuasa. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam minggu-minggu Prapaskah, yaitu Minggu Prapaskah 1 sampai dengan 5. Selanjutnya kita akan masuk dalam Minggu Palmarum. Minggu ini merupakan minggu terakhir sebelum Paskah, sekaligus pembukaan Pekan Suci. Di minggu ini umat mengenang peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem. Masa ini menjadi pekan terakhir Yesus di kota Yerusalem, dan sejak itu ia memasukinya hingga bangkit sepekan kemudian. Kamis Putih, Bapak Ibu Saudara, Kamis Putih adalah hari raya terakhir sebelum Tri Hari Paskah yang dimulai pada Kamis malam. Kamis Putih juga merupakan penutup masa Prapaskah. Kata putih berarti suci yang menunjuk pada pekan suci. Makna Kamis Putih berkaitan erat dengan perintah Yesus kepada para muridnya untuk saling mengasihi atau disebut perintah baru. Di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 ditulis demikian, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Perintah untuk saling mengasihi ini diucapkan oleh Yesus setelah ia membasuh kaki para muridnya dan mengadakan perjamuan terakhir bersama para muridnya. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam Jumat Agung. Jumat Agung adalah perayaan khusus yang berkonsentrasi pada kesengsaraan, penderitaan, pengorbanan, dan kematian Yesus. Pada Jumat Agung ini umat diajak untuk ikut serta pada detik-detik sengsara dan wafatnya Tuhan Yesus. Setelah Jumat Agung kita akan memasuki Sabtu Sunyi. Sabtu Sunyi adalah saat umat mengenang kesendirian Yesus di dalam makam. Kata sunyi pada Sabtu Sunyi menunjuk pada suasana hening, senyap saat Yesus di dalam makam. Kesunyian menjadi suasana yang ingin dibangun pada hari ini. Setelah Sabtu Sunyi, kita akan masuk di dalam hari Paskah. Paskah adalah perayaan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian dan kemenangan Yesus Kristus atas dosa. Pada hari ini kita semua, umat, tidak berpuasa dan berpantang lagi. Semua umat bersukacita karena kebangkitan Yesus Kristus, kematian dan kuasa dosa telah dikalahkan, sehingga sorak-sorai nyanyian haleluya diperdengarkan. Setelah Paskah, kita akan masuk di dalam minggu-minggu Paskah, yaitu Minggu Paskah pertama sampai dengan ke-7. Minggu-minggu Paskah menyatukan kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus dengan kenaikannya ke surga dan juga turunnya Roh Kudus. Tanpa minggu-minggu Paskah, pesan Allah terputus hanya sampai pada kebangkitannya saja. Setelah minggu-minggu Paskah kita akan masuki peringatan yaitu kenaikan Yesus Kristus ke surga.
kita akan bersama menghayati kenaikan Yesus Kristus ke surga yang merupakan jembatan antara misteri Paskah dari Kristus dan Roh Kudus. Pentakosta menjadi penutup masa raya terbesar dalam tahun liturgi. Pentakosta terkait langsung dengan Paskah yang memiliki dinamika dan pesan yang kaya dan mendalam. Jika Paskah mendramatisasikan penebusan abadi Allah, maka Pentakosta adalah penetapan orang Kristen sebagai milik Allah oleh Roh Kudus. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, rangkaian masa raya Paskah. Kiranya kita dapat melaksanakannya dengan penuh penghayatan, sehingga Paskah benar-benar mendapat tempat di hati kita. Tuhan memberkati.